3 pekan setelah kasus kematian Wayan Mirna di sebuah warung kopi di pusat ibu kota, polisi mengumumkan Jessica Wongso sebagai tersangka. Jessica yang dikenal sebagai teman dekat korban disangka mencampurkan sianida ke dalam minuman kopi yang diminum korban. Menurut Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti, polisi telah memiliki beberapa alat bukti signifikan. Di antaranya berupa hasil konstruksi alat bukti, hasil konstruksi peristiwa, dan keterangan ahli yang telah diberikan kepada polisi. Yang kesesuaiannya ada satu sama lain, kami miliki, ya. Dan salah satu yang krusial adalah keterangan saksi, dalam hal ini saksi saudara J, pada saat diperiksa sebagai saksi, keterangannya sangat inkonsisten dan tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta yang kami miliki. Itu keterangan yang sekarang akan kami ketika pemeriksaan sebagai tersangka, akan kami konfirmasi apakah masih dengan keterangannya pada saat sebagai saksi atau dia akan memberikan keterangan yang lain. Kan kalau saksi dia nanti disumpah demi Quran, dia harus dengan kitabnya masing-masing dia harus berbicara. Tidak boleh bohong. Kalau dia nanti jadi tersangka, dia boleh mengingkar. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri menyayangkan keputusan pihak kepolisian yang terkesan terburu-buru menetapkan tersangka pembunuh Mirna. Reza menilai polisi melupakan pertimbangan penggunaan racun sebagai instrumen pembunuhan tersembunyi. Tapi kita lupa bahwa ini instrumen atau alat kejahatannya bukan celurit, bukan pisau, bukan tangan kosong, bukan gigi, bukan pedang atau sejenisnya. Alat-alat kejahatan macam itu membuat si pelaku memang harus berhadapan-hadapan dalam jarak dekat frontal dengan korbannya. Tapi dalam kasus ini instrumen kejahatannya adalah racun. Racun dipilih oleh si pelaku karena hanya racunlah yang memungkinkan si pelaku mengambil jarak sedemikian jauh dari korbannya. Sehingga pelaku tidak menyaksikan korbannya kehilangan nyawa, si pelaku tidak tertangkap oleh kamera, si pelaku tidak dilihat oleh sekian banyak saksi mata. Sedangkan mantan hakim sekaligus pengamat hukum Asep Iwan Iriawan mengatakan terbuka kemungkinan Jessica tidak terbukti melakukan kejahatan itu karena penyidik harus menyertakan 2 alat bukti untuk menjadikan Jessica sebagai tersangka. Dan alat bukti tersebut akan digunakan untuk membuktikan kebenaran status hukum Jessica dalam sidang pengadilan nanti. Harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah secara yuridis, bukan alat bukti imajinasi, bukan apalagi kira-kira, ya, karena menyangkut nyawa orang. Dan itu harus diyakinkan, makanya ujung akhirnya kalau dia terbukti dinyatakan kalimat hakim begini, sah dan meyakinkan terbukti melakukan pembunuhan. Sah itu dengan alat bukti, meyakinkan dengan barang bukti. Nah, meyakinkan tadi barang buktinya dikatakan oleh Mas Reza, apakah sebanding setara barang bukti itu untuk menegakkan kematian yang dilakukan itu jadi pertanyaan. Kedua, apakah alat bukti itu telah memenuhi persyaratan minimum 2 alat bukti dan alat buktinya juga formal, material, mengikat, punya kekuatan bukti, tadi sah. Nah, mohon dengan sangat, kalau betul siapapun pelakunya, saya pikir harus dihukum seberat-beratnya. Dalam sangkaannya, polisi menjerat Jessica dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, untuk membahas pro kontra mengenai status Jessica Wongso, di studio kami telah hadir pakar viktimologi Universitas Indonesia Heru Susityo. Pak Heru, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Pak Heru, menurut Pak Heru, apakah Pak Heru yakin bahwa penetapan tersangka Jessica ini layak sebetulnya? Yang jelas penetapan tersangka adalah hak dari penyelidik, yaitu pihak kepolisian. Tentunya telah melalui proses penyelidikan yang serius ya, karena ini kan bukan cuma sehari 2 hari, makan waktu 3 minggu dan sempat cukup lama tuh ya. Cukup lama dan sempat terganggu oleh kasus bom Tamrin juga gitu, sehingga kemudian selama 3 minggu cukup lama lantas ditetapkan tersangkanya dan juga pasalnya lumayan serius, sangat serius, yaitu pasal tentang pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, dan itu pasal yang ancaman hukuman maksimal hukuman mati, sehingga tentunya polisi tidak sembarangan memilih pasal, apalagi menetapkan pasal tersebut. Tapi itu juga kita berharap bahwa polisi pun melakukannya atau menetapkan pasal tersebut dan melakukan penyidikan dengan akurat dan cermat ya. Karena ada kesan yang timbul di masyarakat bahwa karena ini kasus begitu terblow up, jadi kasus publik, orang menanti-nanti hari demi hari ini nanti siapa tersangkanya dan mengarah ke arah J, karena mungkin di sosial media, di media setiap orang mungkin menanti siapa sih pelakunya, siapa sih pelaku. Ada kekhawatiran bahwa pihak penyelidik mengumumkan belum karena keakuratan, tapi karena
desakan dari masyarakat. Ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan salah. Oke, tapi kemudian kalau menurut Anda dari awal proses dimulainya pendidikan sampai sekarang, ada tidak kemudian kejanggalan-kejanggalan yang mungkin Anda cermati begitu dalam proses ini? Kalau menurut pihak kuasa hukum ya, saya bertemu dengan kuasa hukum J belum kemarin, ya kuasa hukum menyatakan bahwa masih kurang alat buktinya. Selama ini mungkin mendalilkan pada keterangan ahli. Keterangan ahli kan dilibatkan cukup banyak keterangan ahli, juga keterangan saksi, entah psikolog forensik, ahli hipnoterapi dan sebagainya. Kemudian juga keterangan saksi yang juga cukup banyak. Tapi pihak kuasa hukum masih kurang yakin dengan alat bukti tersebut karena tidak ditunjukkan kepada mereka, sehingga menurut mereka masih kurang alat buktinya untuk bisa minimal 2 alat bukti untuk diteruskan ke fase berikutnya, yaitu penyidikan dan kemudian pemeriksaan di pengadilan. Sehingga ada kesan kekurangan alat bukti ini timbul kesan ini jangan-jangan bukan karena sudah tersedia dan sudah sah dan meyakinkan, tapi karena begitu derasnya opini publik, begitu tergiringnya masyarakat, dan akhirnya juga mempengaruhi kinerja kepolisian. Mudah-mudahan tidak karena itu. Apakah itu yang terjadi? Menurut Anda, apakah pengaruh media yang begitu besar seakan sudah mendahului proses penyidikan, kemudian akhirnya polisi sedikit banyak terpengaruh untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka? Iya, saya melihat ada situasi seperti itu ya. Baik. Ada situasi yang saya kira mungkin bahasanya adalah trial by press, trial by the society, trial by the people. Bagaimana suatu kasus itu, ya sebenarnya kasusnya kasus biasa, orang tewas karena sebab yang tidak wajar, namun mungkin penyebabnya tidak biasa, penyebabnya yang tidak konvensional, itu berupa racun. Karena ini bukan alat street crime yang menggunakan mungkin alat pembunuh yang standar, pistol, ya senapan, ya baku dengan pengeroyokan dengan fisik, tapi ini dengan menggunakan racun yang nggak semua orang bisa mendapatkannya dan punya pengetahuan yang cukup tentang itu. Mungkin kasus terakhir yang menghebohkan kasus wafatnya, tewasnya almarhum Munir, pejuang HAM Munir yang tahun 2004, sampai sekarang pun masih misterius. Walaupun sudah ada terdakwanya dan terpidananya dan sudah dipidana juga, namun juga tidak clear sampai sekarang siapa yang meletakkan arsenik pada gelas yang diminum Munir. Ini sudah 12 tahun berselang kasusnya, mau 12 tahun. Sehingga orang kemudian berpikir ini pasti ada drama di baliknya dengan melihat kasus Munir, kemudian yang begitu lama 3 minggu, dan orang sekarang dan terjadi juga di Jakarta Pusat. Mungkin bukan kalangan orang menengah, bukan orang biasa, kalangan menengah, walaupun juga bukan selebriti juga ya, dan bukan politisi, tapi orang-orang yang mungkin orang biasa, kalangan menengah ke atas, terjadi di Jakarta, jadi saat orang sedang gemar sosial media, sehingga kasusnya terblow up sedemikian rupa. Baik. Tapi ini kemudian kenapa terblow up? Ini kan juga karena ada berbagai peran dari kepolisian juga, dan juga dari keterangan saksi. Kita tahu bahwa sejak awal proses penyidikan ini dimulai, begitu banyak kemudian transkrip pembicaraan keluar, rekaman suara yang dari keterangan saksi juga keluar ke media sosial. Jadi kemudian tidak salah kalau kemudian masyarakat menilai bahwa jangan-jangan memang si J ini tersangkanya, J ini pelakunya. Kan tidak bisa salahkan itu juga, Pak Heru. Iya, betul Mas Egan. Jadi menurut saya baik pihak kepolisian maupun juga masyarakat harus menahan diri lah. Ini kan menyangkut nyawa dan juga menyangkut kepastian hukum. Kita jangan dulu menjudge, jangan dulu menghakimi sebelum ada pemeriksaan yang jelas di sidang pengadilan nanti. Karena ada hak saksi di sini, ada hak korban di sini, ada hak tersangka di sini, ada hak mungkin nanti hak terpidana di sini yang jangan mereka sudah jadi korban, sudah jadi tersangka, sudah jadi terpidana sebelum ada proses pengadilan sesungguhnya, alias ada trial by press, trial by the people. Nah, ini yang kita seperti ini. Jadi di sini kita pun harus menghormati hak dari korban, itu almarhumah Mirna dan juga keluarganya. Tentunya ini buat mereka musibah yang sangat besar dan mereka masih duka cita. Kita hargai perasaan mereka. Jangan di blow up terus, bahkan diwawancara terus. Juga termasuk untuk tersangka J. Ini kasusnya baru bermula gitu. Masih panjang prosesnya. Jangan ada penghakiman terlebih dahulu. Biarkanlah penegak hukum juga bekerja. Tapi juga yang kita minta, jangan juga penegak hukum terlalu banyak bicara juga. Harus juga penegak hukum hemat bicara. Dan saya melihat ada yang sama-sama
over, baik medianya mohon maaf agak over, dan penegak hukum juga terus terang juga kurang hemat bicara. Sepatutnya ini masalah serius, ya kita hemat dalam bicara lah. Oke, baik Pak Heru, saya kan kemudian mencermati beberapa alat bukti yang kemudian sempat disampaikan oleh pihak kepolisian. Ya, mungkin salah satunya bahwa si Jessica ini terbukti pernah bekerja di pabrik kimia. Ini sudah cukup dijadikan alat bukti atau tidak menurut Anda? Menurut keterangan kuasa hukumnya yang saya jumpai kemarin, tidak ada data bahwa J pernah bekerja di pabrik kimia, karena dia lebih ke desainer dengan pendidikan desainer, dan dia sedang kuliah di Australia, kemudian belum lama pulang ke Indonesia, sehingga tidak ada rekam bahwa dia bekerja di pabrik kimia. Baik. Dan menurut saya tidak harus kerja di pabrik kimia untuk mengerti sianida ya. Zaman sekarang juga banyak tersangka terorisme yang bisa buat bom tanpa harus kerja di pabrik kimia gitu. Ini kan sekarang bisa diperoleh melalui Google atau melalui penelusuran di internet, itu bertanya pada ahlinya. Jadi saya kira itu barangkali dugaan, tapi harus dibuktikan secara ilmiah dengan scientific evidence. Baik, Pak Heru, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.